Yo yo yo, welcome back to Seattle Crash Podcast. Sabijal, udah lama banget nggak podcast. Hari ini kita ditemenin siapa? Kenalan dulu. Ya biar semua dengar. Halo guys, nama gue Jason. Dan gue Kenny. Jason Sokap. Jason Rusli. Enggak bukan Jason Rusli. JR. Gue bisa gue pakai ya. Gampangnya aja JR. Terus ya kalian tau lah ya, Krisna udah lama. It's been a while guys. Siap. Ya, jadi kita hari ini ngomongin nih lagi di Amerika nih lagi trending banget kan. Ada satu isu nih buat kita begini nih, buat kita gini itu lagi trending nih masalahnya itu soal Asian hate. Kalau kalian pasti denger lah di news banyak tuh kayak mama ya, Asian, terus dia lagi jalan terus dihajar, ditonjokin sama orang random gitu. Ada juga tuh orang Indo kan, ada nggak salah ada orang Indo di mana? Philadelphia. Di Philadelphia dia student Indo cewek berdua terus dikata-katain, tahu-tahu ketemu sama stranger begitu, dikata-katain, di harassment. Jadi kayak sekarang lagi merging lah ya, lagi emerge. Nah, kebetulan sebenarnya kita juga ada tuh pengalaman Asian hate yang personal experience. Itu kita ada. Siapa yang mau cerita dulu? Silakan dulu. Gue dulu. Gue dulu. Gue kan ada cerita. Ya udah gue dulu ya, gue cerita. Gue juga ada personal experience, cuma ya gue nggak mesti disorot media lah. Karena langsung jadi kan gue, kalau kalian lihat story gue, kan gue baru ini kerja di stadium tuh kayak restoran, sports bar, nightclub, mereka ya kayak gitulah / nightclub. Gue jadi VIP hostnya kan, jadi basically semua customer yang datang itu lewat ke gue, yang gue kayak introduce tempatnya, polisinya bagaimana, terus antar mereka ke tablenya, reservationnya. Nah itu ada tuh waktu itu, I think it's a week ago, seminggu yang lalu, hari Sabtu tuh, pokoknya ada gerombolan orang putih, ya bapak-bapak lah, mereka lagi jalan lewat aja, terus kayak lewat ke klubnya kan, terus gue di luar, terus kayak dia mau masuk, terus gue kayak hi sir, how you doing, do you have a reservation? Gue ngomong gitu kan, karena emang tugas gue begitu, kayak make sure customer kenapa. Ini orang, waktu gue ajak ngomong, dia nggak even lihat gue nih, orang ini si redneck, si orang putih, bapak-bapak ini nggak lihat gue, dia nggak anggap gue ada. Terus dia ngomong sama coworker gue yang lain, you guys how's this place work? Dia pokoknya tanyanya ke coworker gue yang lain, which is dia bukan orang Asia. Terus kayak, tapi coworker gue dia ngeliatin kan, dia ngeliatin kalau gue di-ignore sama this guy. Nah, terus kayak no, if you need help or anything, ask my guy Krishna, he's gonna help you. Jadi orangnya gitu. Cuma waktu orang itu tahu kalau dia harus tanya ke gue, dia langsung cabut. Dia nggak even ignore dia nggak peduli, dia langsung cabut aja. Terus kayak tapi ya dia nggak harass gue atau apa-apa, dia cuma ignore gue. And kelihatannya dia kayak kalau gue kasih base judgment, kayak slight judgment gitu, dia kayak sorry, suara gue hilang kayak gitu. Udah vaksin kan? Udah vaksin. Sorry. Gue suara gue serak banget, sorry banget. Jadi lagi tenggorokan nggak enak. Jadi kayak ya udah dia cabut, ya udahlah bodo amat. Terus kayak teman gue juga bilang ya udahlah fuck it. Terus kayak itu satu. Terus besoknya pas banget besoknya lagi ada juga nih regular yang datang pull up nih, orang hitam sekarang. Orang hitam, dia pull up terus kayak dia ngobrol sama coworker gue yang VIP host coworker gue. Coworker lu tuh orang apa? Orang Kali. Colombia. Colombia. Okay. Kali kartel. Narkos. Colombia bukan termasuk Asian kan berarti? Enggak, beda. Itu South America. Okay. Beda. Nah yang coworker gue ini coworker gue tuh kayak manajernya sebenarnya, dia manajer buat this club yang gue kerja itu. Jadi kayak dia tahu lah semua orang, dia basically yang regular customer yang datang ke klub itu dia udah kenal. Nah ini jadi satu lagi nih customer orang hitam, dia datang terus kayak kelihatannya dia customer udah lama, dia langsung say hi ke coworker gue.
yang manajer ini, yang orang Kolombia ini. Terus gue ajak ngobrol juga. Terus waktu gue mau ajak ngobrol kayak, yo what's up man, how you doing? Terus dia langsung kayak gini, yo fuck you bro, I don't even know you, what the fuck are you? I'm talking to my guy. Orang apa itu? Orang hitam, nah, this orang hitam ini, orang itu. Terus ini yang manajer gue nih, yang orang Kolombia ini, dia langsung bilang, oh bro, this is the new VIP host here, right? This is my guy Krishna, yo, you need help anything, ask him. Terus kayak oh orang hitam langsung kayak gitu, oh. Terus gue kayak waktu dia katain gue, dia fuck youin gue langsung kayak oke, gue cabut, gue ngurusin customer lain. Cuma gue denger dia langsung my coworker ini yang orang Kolombia ini introduce gue kan properly, jadi gue saya bentar tapi gue langsung cabut. Tapi habis dia tahu gue VIP hostnya, dia langsung kayak that orang hitam itu habis gue ngurusin customer lain, nggak lama si orang hitam ini nyamperin gue, langsung baik dia ngomongnya, oh sorry man, I don't mean to I don't mean to be harsh to you bro, just like I've been here for a while, and I've been spending a lot of money here, so I know you're new here, I just thought that you're new, you don't know shit about this place, but I spend a lot of money here bro, so treat me right, dia ngomong kayak gitu. Tapi ya terus kayak oke ya, gue kayak ngobrol, akhirnya dia mau pesen reservation table ke gue, kayak dia mau spending $500 lah table minimum bla bla. Terus tapi dia jadi baik setelah itu. Cuma ya setelah gue tahu gue emangnya lu kerja di sana tuh nggak ada uniform, nggak ada apa? Nggak ada. Jadi orang-orang tahu lu VIP host dari mana? Makanya lu Makanya nggak ada name tag. Jadi gue legit yang kayak kalau setiap customer ada orang datang mau masuk klubnya, gue langsung kayak kerjanya yang hey, how's it going guys? Kayak do you guys have reservation today for tonight? So langsung gue yang emang langsung introduce tempatnya, kayak lu nanya-nanyain lo. Jadi mereka tahu kalau gue pasti kerja di situ. Kalau nggak, mana ada random customer nanyain lo ada reservation atau enggak, ya kayak mau ngatur gitu kan, pasti kayak gitu. Sama nggak ada uniform sih kalau VIP host, emang nggak ada. Kalau security ada, security yang orang-orang server sama bartender gitu ada. Gitu. Sama kartu nama aja nggak dikasih, tadi katanya sampai setahun lu kerja baru dapat kartu nama lu as a VIP host gitu, baru dikasih. Cuma ya whatever lah, orang-orang udah banyak yang nggak ngerti lah gue VIP, udah tahu kalau gue tuh VIP hostnya, jadi kayak sans. menarik. Ya, cuma ya Menurut lo kenapa orang nganggap orang Asian kayak rendah gitu di Amerika? menurut gue soalnya first of foremost kita minority di sini, right? Minority, terus kayak sebenarnya kayak nggak anggap rendah sih, mereka kayak kesel aja loh, kayak I think kayak banyak orang, apalagi gara-gara COVID nih kan, gara-gara COVID happen bikin pandemik ini, terus asalnya dari Cina, terus Cina juga sekarang juga waktu pemerintahannya Donald Trump kan kayak bentrok kan, kayak clash kan, panas-panasnya tuh. Itu juga mulai lah orang-orang yang pro sama Trump, ya pasti kan Trump nggak suka Cina, mereka juga kayak yang ngikut lah idolanya nggak suka sama Cina, mereka juga jadi ngikut lah nggak suka sama Cina gitu. Yang gue pertama mikirnya tuh ya, kayak orang-orang di sini di US tuh Asian hate-nya gue kira cuma ke East Asian, yang maksudnya yang kayak orang Cina kayak gue nih, yang East Asian kan benar-benar kayak orang Cina, Korea, Jepang itu kan East Asian. Cuma gue turns out juga figure out kalau orang-orang kayak India, which is orang India, kayak itu kan orang India tuh berarti kan Central Asia atau South Asia, beda lagi, bukan East Asia. Tapi itu masuk Asia kan. Itu juga ada yang mati kan, ada tuh yang mau dirampok, yang Uber di DC dirampok, terus orang India yang mau kasih, akhirnya dia pokoknya mobilnya jalan ngegas, kecelakaan akhirnya jadi ya. Waktu mau rebutan mobilnya, mau dirampok, mati. Tapi itu yang mau ngerampok juga orang hitam, dua cewek gitu. Ya, ini yang gue rada ironinya ya kalau soal Asian hate itu tuh, yang di sini sebenarnya di Washington State relatif aman lah ya, nggak kayak di SF, nggak kayak di East Coast atau New York gitu, nggak. Cuma ada satu case juga di daerah Tacoma itu. Jadi kayak elders lah, kakek nenek gitu, Asian lagi jalan di neighborhood, tahu-tahu
disamperin sama orang hitam juga, terus kayak dikata-katain lah, mau dipukulin lah, yang kakek-kakeknya dipukul-pukulin, dihajar lah. Yang terus kayak gue, tapi ironinya tuh waktu sebelumnya belum lama ini kan ada ya bukan itu kan Black Lives Matter. Tahun lalu Black. Ya tahun lalu kan Black Lives Matter, Black minorities dihajar polisi apa gitu kan, maksudnya like it feels like kita black people and Asian people tuh minorities, dan emang apa sih US tuh kan kayak suppress kita kan as a minority. Tapi sekarang yang Asian hate ini, yang do the hate is another minority. Yeah. This is the black people. Tapi nggak semuanya lah. Yeah. Itu cuma, tapi yang kebetulan yang case di Seattle tuh orang hitam yang lakuin gitu. Kebetulan. Itu menurut gua rada irony lah. Lu kayak sama minority kayak you're hating each other, kayak the fuck this, masih orang-orang di atas yang majority yang kalau mikirnya masih rasismenya parah. We should fight racism together, not like fighting each other as minorities gitu. Gue kayak rada ironic aja. Cuma ya itu cuma satu case lah. Maksudnya yang di Tacoma yang kejadian di Washington State ya. Kan? Ada dari Dapsi TV. Ya lagi goblok tadi. Yang di Apa? FGF, yang di Vandalize. Oh, tahu. Itu juga salah satu lah ya, kayak yang parah gak sih? Kayak Iya. di depan gereja gitu loh. Kayak, lu lihat gak sih pada gambarnya? Gue lihat. Itu salah satu IFGF itu salah satu gereja Indonesia di Seattle, dan waktu itu kayak dicoret-coret apa gitu ya. Iya, kayak adalah fuck something gitu. Pokoknya yang berbau-bau rasis gitu lah. Tapi bener sih kata lu, tahun lalu kan Black Lives Matter segala macam. Kayak gue sebagai orang Asia juga biasa aja gitu ngeliatnya. Ya. Tapi tahun ini gue baru ngerasain kalau Asian juga di hate gitu loh. Kayak kita lagi di posisi Black Lives Matter gitu. Kalau sekarang gue jujur aja gue keluar ke jalanan, ke kota-kota gitu, gue merasa takut. Sama. Which is very very sad gitu loh. Kenapa kita harus takut sebagai Asian untuk keluar gitu. That's very sad sih menurut gue. Kalau menurut lu gimana aja? Lu kan baru aja dari SF ya. Iya, benar. Jadi banyak kasus-kasus rasisme itu kebanyakan sekarang adanya di California, di New York gitu kan. Di Washington masih jarang. Jadi lu ada cerita-cerita pengalaman nggak pas di SF tuh kayak gimana keadaannya? Ya sebenarnya bukan kayak yang gue alamin selama gue ke SF tuh bukan kayak bentuk rasisme yang langsung direct ke lu gitu, ngerti gak sih? Bukan yang kayak kalau yang Krishna alamin kan beneran ke lu kan. Kalau gue tuh merasanya kayak yang hal-hal kecil tapi lu pasti notice lah gitu. Contohnya kan gue kan dari airport gue mau ke hotel, gue naik BART. BART itu tuh jadi yang nggak tahu tuh BART tuh kayak apa ya? Kayak MRT-nya gitu lah ya buat di SF. Monorail ya. Gue masuk berdua kan sama cewek gue. Pas gue duduk berasa lah kayak orang-orang pada liatin gitu loh, yang karena kita kan Asia sendiri kan. Terus kayak berasa orang-orang liatin hal-hal kecil kayak gitu. Terus kayak gue lagi nunggu bus, tiba-tiba ada orang putih nanya kayak you guys dari mana gitu-gitu, dari Asian mana, kayak ini true story, kayak dia nanya-nanya kayak gitu loh. Kayak ya maksudnya nggak rasis lah, cuma kayak lu tau lah, kayak berasa ada lu beda sendiri gitu tuh, kayak nggak enak gitu lah. Ngerti gak sih? Iya, paling kayak gitu-gitu aja sih. Terus gue itu juga sempat makan kayak di restoran Thai namanya Les Rose. Terus di tempat itu tuh orang Asia semua, kayak banyak orang Asia, dan di sebelahnya itu daerahnya tuh kayak lumayan ghetto lah, kayak banyak orang hitam, banyak orang putih yang tahu kan lo yang kayak di jalan-jalan kayak gitu. Kayaknya gara-gara Asian hate ini temen gue kasih tahu sampai ada polisi yang jagain, bro. Iya beneran, ini beneran ada polisi yang jagain. Gimana maksudnya? Jadi ada sesuatu. Siapa? Apa? Oh, temen lu ngasih tahu nih. Temen gue nanya. Jadi ada restoran namanya Les Rose. Itu tuh daerah di SF tuh namanya Larkin Street. Kayak itu tuh pokoknya banyak daerah Cina, makanan-makanan Asian gitu lah. Ada restoran Thai, ada restoran Chinese gitu. Tapi di sebelahnya itu tuh areanya itu tuh kayak lumayan ghetto gitu loh. Bukan kayak Chinatown, kayak banyak orang hitam gitu. Kalau lu lihat tuh pasti bakal berasa kayak wah ini daerah lumayan serem gitu loh, kayak nggak nyaman. Gue jalan juga dari bus kayak nggak insecure gitu, kayak banyak orang hitam yang bobo speaker, celana melorot-melorot, lu tau lah, yang kayak gitu-gitu. Iya, sampai dipagerin. Jadi daerah itu tuh yang kecil itu sepanjang jalan kayak cuma berapa blok ada polisi dipagerin, dijagain.
Jadi dia mau masuk situ ditanyain kayak where do you guys wanna go gitu. Kayak kita bilang oh we have a reservation at the restaurant. Oke, gitu kasih masuk. Jadi nggak boleh sembarangan. Tapi begitu lo keluar dari area itu tuh banyak orang-orang yang kayak pada pakai yang gitu-gitu lagi gitu kayak ketemu lagi. Kayak gitu-gitu doang sih menurut gue di SF yang kayak lumayan ngeri sih. Terus kebetulan gue juga tinggal di Chinatown jadi kayak isinya orang Asia semua nggak terlalu berasa gimana sih. Tapi ya beda lah dari kayak dulu kalau gue kayak SF gitu berasa lah vibes-nya. Itu dari government-nya, itu polisi yang jagain itu dari government-nya atau that community yang bayar kayak misalnya hire polisi, lu tahu nggak itu? Ya, Sampai gue nggak tahu sih kayak itu dari mana. Tapi kalau gue boleh tebak mungkin dari government kali ya. Soalnya kayak benar-benar daerah sekitarnya tuh serem banget. Kayak gue juga jalan sampai kayak lumayan takut gitu loh. Tapi sekitar pas di tempat itu kayak benar-benar aman sih. Kayak ada polisi gitu. Polisi benar-benar bawa yang polisi benar gitu loh. Bukan yang security doang. Kayak gitu sih pengalaman gue di SF. Kalau lu gimana Ken? Sebenarnya kan rasisme terhadap Asian ini nggak cuma tahun ini doang, ini baru-baru ini banyak aja. Ya karena lu bilang tadi kan kayak orang-orang mikirnya COVID asalnya dari Cina, jadi mereka langsung kayak ngejudge satu Asian semua tuh yang bawa COVID, yang apalah segala. Kalau menurut lu gimana kan sebagai resident of California? Gua kemarin dengar ada juga kasus yang cewek malam-malam di mobil ditembak langsung matanya ya. Itu gimana tuh? Kalau gue personally sih gue belum pernah nge-experience ya Asian hate ke gue so far ya sama kayak urusan ini kayak Asian hate. Cuman yang kayak gue ngeliat di social media doang kayak banyak banget lah udah gitu story-nya tuh nggak enak endingnya. Bener-bener ada someone damage involved in like gunshots itu kayak gak enak banget lah ya. Gue ngeliat dari social media aja udah takut banget sekarang gue kalau kayak ke downtown gini kayak tempat area yang putih banget gitu. Apalagi orang-orang yang ngerasain udah pasti itu udah serem banget lah. Cuman yang gue ngeliat ya itu satu story yang menurut gue lumayan mengerikan tuh yang satu yang di DC itu di Philadelphia yang satu orang nge-streak 3 tempat spa ditembakin semua satu. Itu di Philadelphia. Di DC atau Atlanta. Itu menurut gue tuh gila banget ya. Dia bener-bener nggak cuma 1 tempat, 2 tempat, cuma 3 tempat ditembakin sama dia. Udah gitu setiap tempat tuh ada yang mati gitu, kan gila banget ya. Yang gue juga dengar tuh yang lumayan sadis tuh juga kemarin di SF ada juga. Jadi ini tuh kita lagi ada 4 orang guys di mobil, 2 cewek depan sama 1 cewek sama 1 cowok di depan, belakangnya 2 cewek, setahu gue ya. Mereka tuh lagi lagi ke tempat kayak race car show kayak kita pernah pergi nih yang kalian pernah pernah ceritain di sini kan. Mereka tuh lagi tempat ke car show gitu. Nah, udah gitu case-nya juga sama, mereka ketangkap polisi juga, dibubarin dong. Nah, tapi bandelnya 4 orang ini, mereka udah dibubarin malah pergi ke tempat lain gitu. Itu udah keep in mind udah jam 2 pagi, jam 1 jam 2 pagi lah. Udah gitu pas lagi di lampu merah itu, benar-benar lampu merah ya. Enggak, lampu merah kan lagi lampu merah kan dia dong, mobil dong, nggak boleh gerak dong ya. Terus ada orangnya tuh dari belakang kayak udah ngeliatin, oh ini orang Asia nih masuk anjir. Kayak tiba-tiba out of nowhere dia orang di belakangnya dia 2 cowok hitam atau putih ya gue lupa deh, pokoknya salah satu lah keluar ke kaca sampingnya ditembak jalan ini, nggak ngomong apa-apa langsung ditembak, tembus pelurunya ke matanya, nyangkut di sini, bolong. Terus 1 orang ini passengernya tangannya juga ditembak juga setahu gue. Cuman yang kasihan yang itu, yang ceweknya gue bilang matanya buta selamanya kata dokternya. Karena bulatnya tuh nggak fully keluar di sini, nggak keluar dari sini, cuman nyangkut di dalam, pecah di dalam. Terus banyak percikannya kemana-mana. Itu lumayan gila sih. Udah gitu itu yang kena cewek juga. Menurut gue gitu gila banget sih sekarang sih. Kayak gue ngeliat dari sosial, makanya gue ngeliat sekarang gue ke downtown gitu, gue the idea of going ke downtown aja lumayan serem gue, kayak ngerti sih. ya cuma kayak ya emang benar nih gara-gara COVID karena lagi naik. Sebenarnya dari dulu juga ada kayak begini yang kayak Asian. Maksudnya kayak menurut gua nggak cuma di US lah, ini kayak di semua negara lu kalau yang minorities
pasti ada yang majority kayak nggak suka sama lu, kenapa lu di sini, lu kayak kan kesannya kayak sama yang minorities pasti lu di-press lah pasti. Jadi kayak kejadian kayak gini happen. Cuma gara-gara sekarang lagi naik, lagi semua orang aware soal Asian hate. Naiknya berita ini tapi juga bikin orang-orang yang ada hate yang kayak nggak suka sama Asia, mereka makin berani, makin gila ya, makin gila itu. Mereka makin berani tuh, ikut-ikutan, ya, mereka ikut-ikut rame-ramein gitu. Kayak Black Lives Matter juga awalnya cuma biasa aja, tapi kayak wah lagi media nih naikin kan. Wah semua orang kayak Black Lives Matter bela-belain. Ada yang polisi juga ada yang sempet gila juga. Tapi sebelum Black Lives Matter naik, polisi lately juga waktu baru awal-awal Black Lives Matter kan polisi tambah gila juga. Banyak case-nya makin banyak lagi gitu loh. Yang hajar-hajar orang yang hitam dipukul-pukulin parah itu juga. Ya, ini sebenarnya kayak mainan media juga. Dan kalau menurut gue sih buat sekarang kita ya emang lu harus jaga dia, harus nunggu reda sih. Lu kayak kita kalau keluar juga emang lu harus aware, low key, terus kayak kalau bisa sama rame-rame lah, rame-rame kalau ada temennya apa, sama saling bantu, saling ingetin. Lu kalau misalnya menurut gue lu cabut ya, kalau bisa rame-rame. Ya misalnya di tempat bukan rame-rame, tempatnya yang crowded. Kalau crowded very less likely mereka do that gitu loh. Kayak misalnya ada orang ya benar businessnya dan lu bisa minta protection orang. Maksudnya kayak oke lah ada orang yang hate, tapi ada juga yang gue juga ketemu orang-orang yang baik loh. So kita banyak yang baik juga yang mau nolong gitu. Kalau kenapa? Soalnya ada temen gue, nggak tahu Angel nggak? Angel Olivia. Yang biasa anak Linden juga. Dia waktu itu jalan di Olympic Sculpture Park ya sendiri lagi jalan. Terus dia diikutin orang. Dia ngerasa nih orang satu dia kalau belok mana dia selalu ngikutin orang. Dia lagi jalan di jalan di park itu. Ada satu orang ini di belakang ngikutin udah setengah jam. Terus akhirnya dia kayak nelpon cowoknya kayak minta tolong, tapi cowoknya lagi kerja nih. Terus kayak akhirnya cowoknya bilang, lu di sekitar lo ada siapa nggak, ada orang nggak yang kira-kira cukup baik lah, terus nolong. Terus akhirnya dia bilang ada couple orang putih couple gitu. Terus dia bilang kayak, dan ini langsung si teman gue Angel ini bilang langsung nyamperin this couple, bilang kayak I think someone like follow me, and then it's been half an hour and I feel so scared, you know I thought it's maybe like Asian hate thing. Kenapa couple-nya langsung kayak tenangin, ngajak bareng, jadi ngobrol bareng, kayak pokoknya cover lah, nutupin juga lah, kayak ngeliatin awasin orangnya gitu, mereka bantu kok maksudnya gitu. Kayak ada yang semua ya di dunia ada orang baik, ada orang jahat, semua asal. Kalau ada orang baik pasti ada yang jahat. Cuma ya we gotta know how to act and prep ourselves. Lu tahu kan lu kerja di istilahnya dunia malam lah, bar, restoran gitu. Kayak kenapa sih orang Amerika gampang banget dapat tembakan gun? Lu tahu nggak kayak prosesnya di sini untuk mendapatkan senjata tuh kayak gimana? Beli aja. Oke, ya ada lalu harus punya ada licensingnya lah. Kayak lu kalau mau dapetin SIM buat nyetir, kalau ada licensingnya, itu juga lu tinggal do the training, lu dapat license-nya, lu bisa. Dan itu semua orang boleh, lu boleh apply buat itu loh, bisa dapetin. Ada yang lebih parah lagi. Kalau gua kan tinggal di Texas kan, lu tahu Texas senjata kan baik banget ya. Orang-orang yang citizen bilang kalau lu udah di atas 21 lu bisa masuk beli, nggak usah pakai training, segampang itu ya. Even gue pernah masuk kayak Walmartnya di Texas. Walmart tuh kayak apa ya kalau di Indo ya, kayak Carrefour gitulah. Itu senjata dijual kayak dipajang. Gue pernah Snapchat. Walmart sini ada juga ya, dipajang jauh. Lu tinggal panggil orang, kasih lihat ID, lu bisa pick up pelurunya, semua dijual. Itu ada sniper lengkap lah. Udah kayak benar-benar toko senjata. Jadi ya kalau menurut gue emang di US ini terlalu gampang sih untuk dapetin senjata. Makanya itu bahaya banget sih. Makanya tiap kali sekarang gue kalau keluar tuh benar-benar gue takut banget kayak nunjukin gue Asian. Gue pakai kacamata hitam, gue pakai masker, pakai topi segala macam. Sedih banget nggak sih harus kayak gitu, kita harus sembunyi gitu loh.
Dan juga yang terakhir gue lihat ada videonya tuh yang di restoran di SF juga gak sih? Yang tiba-tiba orangnya deketin langsung tembak gitu. Lihat nggak ada videonya? Ntar gue kasih lihat deh. Makanya sekarang gue kalau ngeliat di jalan gitu, gue selalu merhatiin orang kayak kalau deket-deket gue macem-macem senjata gue langsung kabur sih. Makanya serem banget. Gue sekarang setiap kali kalau jalan tuh gue langsung kabur sumpah. Itu gue setiap kali kalau jalan gue aneh-aneh orang langsung gue kabur aja tuh. Benar takut banget sih guys. Jadi ya lumayan ini sih. Lumayan apa ya? Gue yang bikin nambah intens sih sebenarnya di US nih gara-gara senjatanya gampang banget sih menurut gue. Semua kasusnya tembak-tembakan gitu kan. Lu bayangin kalau nggak ada senjata tuh lu lebih kayak ngerti gak sih? Kalau tonjok-tonjokan ya udah anjir. Kan ya udahlah gitu paling jangan kalau senjata. Tonjok-tonjokan lu menang duit banyak weh. Di sini lu ditonjok. Kalau ditonjok lu bisa langsung menang dapat duit lu malahan. Ini tapi ya. Nyawa melayang. Ya, di sini senjata gampang banget sih. Ya lu kalau itu nggak, waktu itu gue sempat mikir mau beli senjata kan gampang kan. Emang gue juga bisa. Apa perlu apa? Apa? Menurut lu kita apakah perlu menggunakan senjata? Somehow kalau ini nggak bakal tambah parah terus, mungkin lu bakal perlu. Tapi I don't know sih, gue juga nggak pernah. I never been in situation yang gue perlu pakai senjata. Gitu kayak gue pun pernah kayak ketemu kayak itu yang orang hitam by the way, dia dari Atlanta, dia gangster. He's a gangster. Yang fuck you-in gue tuh, nanti dia bilang intinya dia gangster lah di Atlanta, di Georgia. Terus baru pindah Seattle gitu. Gangster East Coast gue dengar lebih. Iyalah, iya. Lu menurut gue ya, kalau yang nggak perlu pakai senjata, I think you gotta make friends with non-Asian people too. Non-Asian people yang orang-orang kayak well respected. Jadi lu kayak, I don't know, I feel like kalau lu mulai kadang hang out sama mereka, it's kinda safer too for you. Mereka yang gue perhatiin, semua yang kejadian itu, semua the assault itu happen kalau di community yang Asia semua, yang crowdnya Asia semua, itu bakal happen. Cuma kalau lu kayak blendin, ada orang putih, ada orang-orang lain, mereka lebih nggak tend to do that gitu. Mereka ada respect sama yang lain juga. Sorry banget Jals, kita sebenarnya ini ada in rush, kita harus cabut. Jadi episode ini soal Asian hate sampai sini dulu. Like, comment, and subscribe. Ada question apa? Kalian mau share pengalaman kalian juga, kasih di komen, direct to Instagram kita juga. Right. Oke, Jal. Peace out. See you next episode.